Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your Tarot Reader. Dan ini adalah readingan kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan. Readingan khusus untuk para kepoers, stalkers, orang yang suka intip-intip energi orang lain, orang yang suka usil dengan kehidupan orang lain ya. Yang akan aku bacakan untuk ke-12 zodiac sign berdasarkan urutan yang biasa aku pakai di channel Be Delightful. Kita akan mulai dari Earth sign di Taurus dan kemudian berakhir di Pisces untuk water sign. Jadi kalau nanti aku bilang Taurus, artinya orang yang kamu kepoin ya guys, zodiaknya Taurus. Sementara zodiak kamu bisa apa saja. Kalau nanti aku bilang Pisces, artinya yang pengen kamu intip itu adalah seorang Pisces, sementara kamu zodiaknya bisa apa saja ya. Oke. Akan lebih bagus untuk kepo seseorang guys. Kepoin seseorang itu dari moonnya dulu karena itu rahasia. Kemudian lanjut ke rising atau ascendant, kamuflase. Dan yang terakhir baru sun. Oke, apa adanya itu yang ditunjukkan. Jadi untuk melihat keadaan seseorang in general, kamu mungkin perlu melihat 3 zodiak sekaligus. Karena bisa jadi sun, moon, dan rising seseorang itu berbeda. Sementara kalau kamu mau fokus ke romance, maka kamu harus pastikan dulu guys, ini orang dominan feminim atau dominan maskulin. Tidak ada kaitannya dengan jenis kelamin ya. Dia bisa laki-laki tapi dominan feminim, dia bisa perempuan tapi dominan maskulin. Untuk mencari tahu sun, moon, rising, Venus, dan Mars seseorang, silahkan tanyakan ke Mbah GPT. Kamu hanya perlu sediakan tanggal, bulan, tahun kelahiran. Dan untuk mendapatkan rising itu perlu jam kelahiran yang akurat ya. Hati-hati dengan jam kelahiran guys, karena dia per 10 menit berganti risingnya ya. Oke. Ini general reading, bisa apa saja tentang aspek kehidupan mereka guys yang akan aku sampaikan atau yang mau kamu kepoin ini. Jadi di bawah santai aja, jangan terlalu dipikirin. Dan aku hanya akan buka 1 kartu untuk readingan kepo. Tidak ada klarifikasi dan juga tidak ada video extended. Walaupun singkat, aku akan berusaha menyampaikan pesannya dengan semaksimal mungkin ya. Kita akan pakai 2 deck yang berbeda. Ganti elemen, ganti deck biar fresh begitu. Dan kerja sama kamu sangat dibutuhkan untuk memfokuskan wajah ini orang dan menyebutkan namanya di dalam hatimu sampai nanti kartunya keluar ya. Karena itu satu-satunya cara untuk kita bisa terkoneksi agar aku bisa jelaskan arti kartu yang keluar nanti dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau kamu mau lihat energi kamu guys, karena ini kepoin orang begitu. Kalau kamu mau kepoin dirimu sendiri, silahkan mundur ke readingan yang aku upload di setiap hari Minggu guys. Judulnya Urgent Message for the Next 7 Days. Untuk minggu depan sudah tayang. Telat kemarin naiknya jam 12 malaman. Sementara readingan kepo 1 menit ini untuk melihat orang lain ya. Oke, let's do it. Mari kita segera mulai. I think everything is set up now. Kita akan pakai deck yang ini. Dan dimulai dari Earth sign. Yang pertama ada Taurus ya. Silahkan kamu fokuskan wajah Taurus yang ingin kamu kepoin. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Kolektifnya lagi kepo sama Taurus. Ini dia informasi yang perlu kamu ketahui guys mengenai Taurus yang sedang kamu kepoin ini di 7 hari ke depan. Justice. Bisa jadi Libra yang kepo sama Taurus, terutama jika kamu Libra gitu guys. Justice ini adalah kartu karma, oke. Pembayaran gitu deh. 1 minggu ke depan hal baik akan terjadi kalau misalnya karma si Taurus ini karma baik. 1 minggu ke depan hal buruk akan terjadi kalau karma si Taurus ini adalah karma buruk. Apapun yang dia perbuat guys di beberapa waktu sebelumnya, tibalah masa pembayarannya di 1 minggu ke depan. Oke, jadi kalau kamu melihat Taurus berantakan guys 1 minggu ke depan, berarti dia membayar karma buruk. Tapi kalau seandainya kamu lihat dia makin splendid, shimmering, dan shining, oke, berarti dia sedang mendapatkan pembayaran karma baik ya. Oke, justice juga bisa berarti decision should be made, kayak dia dipaksa tanda petik oleh semesta untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan karma juga tentunya. Oke. Divine intervention sangat kuat sekali dalam kehidupan Taurus yang sedang kamu kepoin ini guys dalam 7 hari ke depan. Dan itu akan kelihatan banget nanti.
Kalau kamu kepo dari mengenai Taurus di sisi tarot dan kemudian kepo langsung ke kehidupan nyatanya, kamu akan lihat nanti guys, karma itu datang ya. Hanya ada dua gendangnya karma, justice, karena itu tentang scale atau timbangan, karma baik, karma buruk gitu aja ya. Oke, kita teruskan untuk Earth sign yang kedua, ada Virgo. Silahkan kamu fokuskan wajah Virgo yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Virgo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. The Page of Wands. Page of Wands ini adalah kartu optimis, harapan yang masih ada gitu. Jadi kalau Knight of Wands adalah api, Page of Wands adalah bara. Kamu pernah nggak main api unggun guys? Biasanya kan api unggun itu mulai dari jam 7, jam 8 malam. Dan kemudian kalau kita kemah-kemah dan mau tidur itu apinya ya diplanin begitu guys, atau hanya tinggal baranya saja. Nah bara itulah the Page of Wands. Bara masih tetap ada nyalanya gitu, masih hidup. Evans tidak berkobar lagi. Jadi kayak si Virgo ini kayak berusaha untuk tetap optimis gitu deh, about any particular situation in their life. Terutama jika kamu adalah Aries, Leo, Sagittarius yang lagi kepo sama Virgo. Virgo itu kayak menjaga sesuatu untuk tetap hidup, kayak bertahan guys, surviving. Entah semangatnya yang dijaga untuk bertahan, entah harapan yang dijaga untuk bertahan. Tapi yang aku tangkap sini kesannya supaya surviving, bertahan dalam keadaan unstable, karena setiap kali patch datang selalu dalam keadaan goyang atau tidak stabil ya. Oke, kita teruskan untuk Earth sign yang ketiga, ada Capricorn. Silahkan kamu fokuskan wajah Capricorn yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Oke, ini dia sedikit informasi tentang Capricorn yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Sudah datang. Seven of Pentacles, it's like working here and waiting patiently for the result. Terutama jika kamu adalah Earth sign, Taurus, Virgo, dan Capricorn yang lagi kepo sama seorang Capricorn. Capricorn ini menunggu guys, tapi sambil menunggu dia tuh melakukan pekerjaannya gitu deh. Dan terlihat sibuk juga. Kayak ada target yang mau dia capai. Ya, khas Capricorn lah ya, khas Capricorn. Capricorn itu guys kalau udah bikin target harus tercapai guys. Yang undang batu dari sononya sih, mau gimana lagi. Jadi ya waiting patiently while doing the work, kayak gitu deh yang perlu aku sampaikan. Dia tetap berusaha dan menunggu hasil. Hasil tidak terlihat guys 1 minggu ke depan. Karena Seven of Pentacles di 1 minggu ke depan, maka masa menunggu di 1 minggu ke depan. Tapi tidak berpangku tangan, kurang lebih begitu. Oke. Terutama jika kamu Taurus, Virgo, dan Capricorn ya, yang kepo sama si Capi ini. Oke, selesai sudah untuk Earth sign. Ayo kita pindah deck guys, kita mau masuk ke Fire sign. Kita mulai yang pertama dari Aries. Silahkan kamu fokuskan wajah Aries yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Kolektif yang lagi kepo sama Aries. Ini dia sedikit informasi tentang Aries yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Aries. The Queen of Pentacles. Oke. Bertahan pada sebuah prinsip di sini, terutama jika kamu Taurus, Virgo, dan Capricorn yang sedang kepo sama si Aries ini, kayak keras kepala banget gitu deh guys ya, grounded, very grounded person. Tapi lucunya guys, kekeras kepalanya ini sudah berkali-kali bikin dia kena masalah, dan itu akan terulang kembali di 1 minggu ke depan. Kayak gak bisa dibilangin gitu deh, gak bisa dinasehatin.
Aku nggak melihat masalah ini akan datang di 1 minggu ke depan. 1 minggu ke depan yang muncul adalah Queen of Pentacles, orang yang akan sangat grounded sekali, yang nggak bisa dibilangin, yang nggak bisa dinasehatin begitu. Ya, setelah itu mungkin masalah akan muncul karena di bawahnya Six of Cups, guys. This is siklus, peristiwa berulang. Ya. Dan tetap aku ngerasa ini kayak bawa masalah ke depannya. Yuk, kita teruskan untuk fire sign yang kedua. Ada Leo. Silahkan kamu fokuskan wajah Leo yang ingin kamu kepoin, guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Yap, ini dia sedikit informasi tentang Leo yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Hai Leo. The Five of Swords. The Gil, keras kepala. Kayak ada kesalahan yang dilakukan si Leo ini dan sudah berkali-kali bikin dia kena masalah, tapi dia tetap ulangi lagi, guys. Dan lucunya kayak nyusahin orang deh. Jadi dia nyusahin orang, dan kemudian dia nggak sadar kalau karmanya berjalan, dia susah gara nyusahin orang gitu loh, guys. Karena nyusahin orang, dia kena susah juga. Entah apa yang dia lakukan, pokoknya hal yang nggak baik ke seseorang, dan sudah terulang berkali-kali, dia diperlakukan orang dengan cara yang sama. Tapi dia nggak bisa lihat ini, guys. Pattern atau polanya dia nggak bisa lihat. Bisa jadi dia mengganggu orang, dan dia nggak sadar, guys. Karena dia mengganggu seseorang, seseorang lagi saat ini sedang mengganggu dia. Jadi kayak itu peristiwa yang akan terjadi di 1 minggu ke depan. Dia mengganggu hidup orang, nyusahin orang, lalu akan segera dibalaskan. Karma instan. Karma instan. Kayaknya dia lagi kena karma instan deh, guys. Dan ini bukan hal yang bagus. Yang paling sering itu sih biasanya bikin apa ya, mempersulit. Dia mempersulit orang dengan sengaja, dan hidupnya saat ini sedang dipersulit juga, guys. 1 minggu ke depan dia akan mengalami kesulitan, sama persis seperti bagaimana dia mempersulit orang. Oke. Yuk kita teruskan untuk fire sign yang ketiga. Ada Sagittarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Sagittarius yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Sagittarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. The Six of Cups. Memori, nostalgia, terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, atau Pisces. Sagittarius ini kayaknya merindukanmu deh, guys. Kayak mengingat kembali kenangan-kenangan indah di antara kalian berdua. Specifically when you help this person. Dia sedang mengingatnya saat ini, guys. Tapi lucu ya, kalian sedang tidak bersama atau lose contact saat ini, tapi dia mengingat kamu pernah menolongnya, atau dengan detail situasi ketika kamu pernah membantu atau menolong dia. And it feels good for them. Terutama jika kamu adalah Cancer, Scorpio, atau Pisces ya. Berarti yang menolong Sagittarius ini 1 minggu ke depan, Sagittarius akan mengingat perbuatan baikmu tersebut, katanya. And they cannot do anything about that. I don't know why. Could be Pisces, guys. Pisces. Oke. Selesai sudah untuk fire sign ya. Kita pindah deck lagi, guys. Masuk ke elemen berikutnya, ada air sign ya. Dimulai yang pertama dari Libra dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Libra yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu. Iya, ini dia sedikit informasi tentang Libra yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan ya, guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. Libra.
The Queen of Pentacles, siapa tadi yang dapetin Aries? Oke. Nggak, kita nggak membahas tentang Aries, kita membahas tentang Libra di sini. Queen of Pentacles, be grounded, sangat sangat yakin sekali guys. Kayak ada yang diyakinin Libra ini nggak bisa digoyang gitu deh ya. Entah itu pendapat atau prinsip guys, atau tindakan yang sedang dia lakukan. Terutama jika kamu adalah Taurus, Virgo, dan Capricorn yang lagi intip-intip si Libra ini nggak bisa digoyang guys. Berhentilah berusaha untuk menggoyang Queen of Pentacles, nggak ada gunanya ya, karena Queen of Pentacles itu very very strong foundation. Yakin betul dengan apa yang dia lakukan. Salah benar urusan belakangan, after all they are a queen, mereka mampu untuk melakukannya. Keras kepala, nggak bisa dibilangin ya. Yuk kita teruskan untuk air sign yang kedua, ada Gemini. Silahkan kamu fokuskan wajah Gemini yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Gemini yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Amin, amin, amin. The Eight of Swords. Oke, ada masalah di sini yang pasti. The Tower, guys. Puncak masalah di 1 minggu ke depan. Kayak gitu deh, guys. Karena ada Tower. Lalu kalian lihat nggak sih, guys? Ini ikatannya lepas loh. Dimana-mana Eight of Swords di deck apapun itu, setauku ya, setelah beberapa tahun aku pegang kartu, ikatan itu semua merapat, guys. Tapi ini ikatannya lepas, kayak pecah. The Tower, The Eight of Swords. Jadi kayak ada peristiwa nggak enak banget gitu loh ya guys, ketika ada Tower datang. Tapi yang sekaligus akan melepaskan atau mengeluarkan Gemini dari sebuah masalah, dari sebuah ketidakberdayaan, dari sebuah situasi yang bikin mereka stuck. The Tower ini adalah Big Bang-nya. Tapi sesudah itu mereka tidak stuck lagi, mereka tidak akan kayak terbelenggu lagi, bebas. Tapi The Tower kan gak enak ya. Jadi kayak disuruh memperbaiki keadaan dari beberapa waktu sebelumnya. Pasti sebelum The Tower datang, judgment pasti datang, peringatan. Tapi Gemini ini gak melakukan apapun. Lalu The Tower datang dan kemudian lepas, membebaskan. 1 minggu ke depan adalah minggu bermasalah buat Gemini, tapi sekaligus membebaskan atau melepaskan gitu deh guys. Terutama jika kamu yang kepo sama Gemini, ini adalah sesama air sign ya, Libra, Gemini, dan Aquarius juga. Oke, kita teruskan untuk air sign yang ketiga, ada Aquarius. Silahkan kamu fokuskan wajah Aquarius yang ingin kamu kepoin guys, lalu sebutkan namanya satu kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Aquarius yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan guys. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kayaknya banyak Aquarius yang akan traveling guys. The world bisa jadi lintas dunia. Maksudnya ke Mars, ke Jupiter, ke bulan mungkin guys, atau keluar dari Bima Sakti. Enggak. The world itu adalah closing of a cycle. Chariot adalah movement. Oke, The World tidak merepresentasikan zodiak apapun. Siklus berakhir 1 minggu ke depan, Aquarius moving on. Could be literally something ended, kerjaan berakhir, di PHK, mengundurkan diri, atau bisnis ditutup, atau bisnis terpaksa ditutup guys. Atau bisa jadi hubungan yang akan berakhir. Dan ini cepat banget karena disusul dengan Chariot, langsung move on gitu guys. Oke, jadi kalau misalnya keluar dari sebuah kantor lama, langsung kerja di kantor baru. Tutup bisnis lama, langsung buka bisnis baru. Mengakhiri hubungan yang lama, masuk ke hubungan baru. Dalam 1 minggu ini, cepat banget kejadiannya ya. Atau mengakhiri sebuah situasi lama, berakhirnya sebuah situasi lama, masuk ke situasi baru.
any kind of situation. Kayak begitu yang terlihat dalam 1 minggu ke depan untuk Aquarius ya. Oke guys, selesai sudah air sign, kita teruskan ke elemen berikutnya, ada water sign. Kita mulai yang pertama dari Cancerian dulu. Silahkan kamu fokuskan wajah Cancer yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia informasi penting yang bisa kamu ketahui mengenai seorang Cancer ya guys. Cancer yang sedang kamu kepoin ini di 1 minggu ke depan. Ya, kayak lagi banyak rezeki deh guys. Ace of Pentacles datang bersama dengan The Magician, serba bisa gitu deh. Ada Cancer ini kayak merasa diri nggak mampu, nggak bisa, berat banget nih, aduh nggak tahu nih gimana dari beberapa waktu sebelumnya. Tapi di minggu ini dia akan tahu, oh gue bisa beres, gampang, kecil. Karena Divine Intervention stepping in, ketika The Magician datang, miracle happening, oke? Kayak jalan dibukakan untuk dia, atau dia dimampukan untuk menghadapi apapun itu yang dulunya menurut dia berat, nggak bisa, nggak mampu, nggak mungkin. 1 minggu ini adalah pembuktian bahwa bisa, mampu, mungkin, gampang. Magician tidak merepresentasikan zodiak apapun, tapi entah kenapa aku ngerasa Leo banyak banget lagi kepo sama Cancer saat ini ya. Oke, kita teruskan untuk water sign yang kedua, ada Scorpio guys. Silahkan kamu fokuskan wajah Scorpio yang ingin kamu kepoin, lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Ini dia sedikit informasi tentang Scorpio yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya guys. Amin, amin, amin. Scorpio, ya. The Devil? Mungkin Capricorn yang paling banyak kepo sama Scorpio guys. Biasanya begini nih, addiction, kecanduan, terbelenggu atas sebuah kecanduan, toxic, hal yang gak baik gitu deh 1 minggu ke depan ini guys. Ini bukan Scorpio-nya, this is Major Arcana ya. Devil menguat dalam kehidupan Scorpio in general 1 minggu ke depan. Kenapa Devil kuat? Karena banyak hal negatif yang dilakukan oleh Scorpio ya. Jadi Scorpio kasih makan Devil gitu guys, dan lama-lama Devil ini makin gemuk. Hal negatif itu bisa jadi mungkin pikiran yang negatif, ucapan yang negatif, tindakan yang negatif guys, kebiasaan yang buruk guys, atau whatever, candu pada kebiasaan buruk, marah juga ya, hal negatif juga itu, apapun yang membuang-buang energi atau menyia-nyiakan energi, keadaan yang tidak berbalasan. Itu lagi prominent banget dalam hidup Scorpio di 7 hari ke depan. Lalu Devil membengkak. Dan kalau Devil udah gede guys, dia akan mengendalikan Scorpio. Saranku nggak bagus berurusan dengan Scorpio di 1 minggu ke depan, terutama jika kamu Capricorn guys. Very very toxic person ya. Nggak ada gunanya melawan Devil ini guys. Devil pada orang ya nggak ada, karena itu bukan dia. Itu bukan dia. Jangan buang-buang energimu berurusan dengan Devil. Yuk kita teruskan untuk water sign yang terakhir, ada Bapak Ibu Pisces. Silahkan kamu fokuskan wajah Bapak Ibu Pisces yang ingin kamu kepoin guys. Lalu sebutkan namanya 1 kali saja di dalam hatimu ya. Q. Ya, ini dia sedikit informasi tentang Pisces yang bisa kamu ketahui di 7 hari ke depan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Kayak percaya diri banget guys. Pede banget kita. Hangman, enlightenment atau pencerahan, melihat keadaan dari situasi yang berbeda. Ada ini juga, delay, temporary delay that is happening right now, but in the next 7 days Pisces will feel grateful because of this delay, kayak begitu, karena dia bisa melihat dari sudut pandang yang berbeda. Sebelumnya dia tuh kayak irritated with this delay. Lama banget sih, kenapa nggak ada, kayak begitu. Tapi dalam 1 minggu ke depan, Oke, kayak begitu, karena pemahaman yang berubah guys.
point of view, sudut pandangnya yang berubah, dan itu divine intervention stepping in. That's why the Hangman is coming here. Dan sebentar lagi delay ini akan berakhir sih, aku lihat Chariot sudah datang. Jadi 1 minggu ke depan adalah tenang dan percaya diri, a very very confident person with the value, guys. Itu yang aku rasakan banget di sini. Oke. You could be any zodiac sign right now, karena the Hangman tidak merepresentasikan zodiak apapun ya. Oke, dengan berakhirnya readingan untuk Pisces tadi, maka berakhir sudah readingan Kepo 1 menit tentang dia 1 minggu ke depan, guys. Untuk edisi kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Sampai ketemu lagi di readingan Kepo minggu depan. Thank you very much, guys. Dadah.